Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Romadani. Saya dari kelas manajemen SDMA non reguler. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas Bapak Dadang Priyono, yaitu jawabannya pandemi COVID-19 diindikasikan dapat berimplikasi luas terhadap pencapaian dan pemanfaatan bonus demografi. Usaha pencapaian dan pemanfaatan bonus demografi yang mengandalkan kelompok usia produktif bisa saja terbentuk pada kenyataan meningkatnya jumlah pengangguran, baik dari dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, pandemi COVID-19 secara langsung telah berimbas pada aspek tenaga kerjaan Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS mencatat ada sekitar 2,8 juta pekerja di berbagai sektor yang terdapat langsung akibat COVID-19. Mereka terdiri dari 1,7 juta pekerja formal dirumahkan, 749,4 ribu di PHK, dan 282 pekerja informal yang usahanya terganggu. Indonesia memperkirakan tingkat pengangguran terbuka pada kuartal 2020 mencapai 8,2% dengan skenario ringan 9,79% dari skenario sedang dan 11,49% skenario berat. Sementara Dana Moneter Internasional atau IMF juga memproyeksi angka pengangguran Indonesia pada tahun 2020 sebesar 7,5%, naik, dan 2019 yang hanya sebesar 5,3%. Bonus demografi terjadi manakala jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mencatat sumber daya manusia usia produktif Indonesia di usia ke-75 ini mencapai 183,5 juta jiwa atau 67,7% dari total populasi yang berjumlah 271,1 juta jiwa. Rasio ketergantungan penduduk usia produktif versus non-produktif di Indonesia cenderung menurun belakangan. Angkanya mencapai 70%. 100 orang produktif harus menanggung 70 orang yang belum dan tidak produktif lagi. Hingga kemerdekaan berusia 75 tahun pada tahun 2020, Indonesia memproyeksikan rasio ketergantungan menurun 5% menjadi 48% dalam kurun waktu 10 tahun. Penurunan rasio ketergantungan ini penting karena memunculkan dua jendela kesempatan meraih bonus demografi. Bonus demografi pertama diraih saat terjadi peningkatan pendapatan per kapita sebagai hasil dari peningkatan penduduk usia produktif relatif terhadap usia non-produktif. Namun demikian, bonus ini bersifat sementara atau transisi. Sementara bonus demografi kedua dapat diraih setelah penduduk usia kerja mengakumulasi aset melalui investasi dan tabungan hasil hari tua untuk membiayai konsumsi masa tua. Kini, dunia termasuk Indonesia harus melawan pandemi COVID-19, pandemi yang telah menyebabkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi di sejumlah negara. Kalau COVID-19 dampaknya terhadap proses memproduksi serius, maka lahirlah sumber daya manusia yang kurang berkualitas yang akan mempengaruhi ke depan, ungkap Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional, Hasto Wardoyo. Sementara itu, Kepala Departemen Biostatika dan Kependudukan Universitas Airlangga, Lutfi Agus Salim mengatakan, karena adanya pandemi COVID-19, bonus demografi menghadap berbagai tantangan. Kalau penduduk yang besar tidak dimanajemen dengan baik, maka akan dapat menjadi beban bagi negara, kata Lutfi dalam webinar Tantangan, Peluang, dan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat di Masa dan Pasca COVID-19 pada Senin tanggal 1 bulan 6 2020 silam. Setidaknya, terdapat 3 tantangan yang dihadapi untuk dapat memetik keuntungan bonus demografi pada masa pandemi. Tantangan pertama, terjadi transisi epidemiologi dan transisi demografi. Sebelum pandemi terjadi, Indonesia telah mengalami transisi penyebab kematian dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif. Adanya pandemi saat ini kembali bergeser menjadi penyakit infeksi dan penyakit degeneratif. Kedepannya penyakit infeksi dan degeneratif akan menjadi beban tersendiri bagi bangsa kita, jelas Lutfi. Lalu yang kedua, perubahan jenis pekerjaan. Dengan adanya pandemi, secara otomatis penggunaan teknologi menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan di masyarakat yang kemudian mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat. Dan yang ketiga, terjadinya migrasi dari kota ke desa.
Migrasi tersebut menjadi tantangan karena biasanya orang yang telah hidup di kota mengalami perubahan gaya hidup dan ketika kembali ke desa tidak jarang muncul rasa gengsi. Menjawab tantangan sumber daya manusia di tengah pandemi virus corona, Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan pada Jumat tanggal 14 bulan 9 mengatakan mengalokasikan 25% dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan sumber daya manusia.